Bapak Ibu guru pembelajar, pada aksi nyata kali ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar ini bertujuan untuk memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memahami cara untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa modul yang perlu dipelajari. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk dapat merealisasikan Merdeka Belajar, maka guru harus 1. Mengenali diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 2. Mengetahui peran sebagai pendidik. Peran pendidik adalah mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Supaya dapat menjalankan perannya dengan baik, maka pendidik harus 1. Terus belajar untuk meningkatkan kapasitas sebagai pendidik. 2. Menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan sesuai konteks murid dan zaman. 3. Membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terus belajar. Mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. 4. Hadir secara utuh mulai dari merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran. 5. Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Membekali murid dengan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat, selamat dan bahagia, serta siap mengisi zamannya. 6. Membekali murid dengan kemampuan berkolaborasi, mencari sumber belajar yang kredibel. 7. Mengajarkan murid untuk memiliki sifat empati dengan berempati kepada mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, akan tetapi juga 1. Mendidik keterampilan berpikir. 2. Mengembangkan kecerdasan batin. 3. Menuntun agar adabnya semakin baik. 4. Mewariskan budaya kita agar tidak tergerus oleh budaya asing. Dalam menuntun murid, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian manusia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkannya dengan sistem Among, yaitu Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ing ngarso sung tulada adalah seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karsa adalah seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Tut wuri handayani adalah seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri.
Bapak Ibu guru pembelajar, untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, maka kita perlu menselaraskan dengan kodrat peserta didik. Kodrat peserta didik itu meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. 1. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks kodrat alamnya, bukan sebaliknya malah menjauhkannya. Maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual, menghubungkan murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau sekolah, maupun dengan sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. 2. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Murid kita saat ini sudah fasih menggunakan teknologi, menjadikan internet sebagai sumber belajar utama. Mereka dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan. Mereka dengan mudah menjangkau pengetahuan tanpa perlu diberikan. Maka kita harus bergegas beradaptasi mengikuti perkembangan zaman agar kita bisa mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan tidak hanya sekedar mengembangkan kompetensi kognitif murid, akan tetapi juga harus mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga atau dorongan. Dengan kata lain, budi pekerti dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga dapat menghasilkan karsa psikomotorik. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis, bagian yang berhubungan dengan rasa seperti takut, cemas, gelisah, senang, bahagia, dan lain-lain, dan berperan menentukan karakter seseorang. Keluarga adalah tempat utama dan paling baik dalam melatih budi pekerti atau karakter murid. Setelah keluarga, pendidik juga berperan dalam membantu murid untuk mengembangkan budi pekertinya. Budi pekerti adalah kodrat setiap manusia, maka pendidik harus memahami kodrat itu dan dapat memberikan tuntunan, tauladan, serta mendampingi tumbuhnya budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Contohnya, dalam kegiatan pembelajaran, pendidik harus melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak. Untuk mengantarkan murid selamat dan bahagia, maka pendidik harus 1. Pendidik harus menyamakan perspektifnya dengan murid. Contoh, metode yang digunakan disesuaikan dengan gaya belajar murid. 2. Pendidik memberikan pemahaman tentang fungsi materi pelajaran dalam kehidupan kepada murid. 3. Pendidik harus memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. 4. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.